Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titik Alifah Maulida. NIM saya 0497395549. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menyampaikan laporan lisan mengenai dampak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memangkas anggaran negara sebesar 306,7 triliun rupiah pada tahun 2025. Langkah ini diambil untuk mengoptimalkan pengeluaran negara dan memperkuat efisiensi fiskal. Alokasi anggaran yang dipangkas akan dialihkan ke program prioritas, seperti penyediaan makan siang gratis bagi lebih dari 8 juta anak dan ibu hamil yang membutuhkan anggaran tahunan sebesar 28 triliun rupiah. Namun, kebijakan ini menuai banyak tanggapan kekhawatiran terkait dampaknya terhadap sektor pendidikan dan juga kesehatan yang menjadi fondasi utama pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Pada tahun 2025, anggaran pendidikan mengalami penurunan hingga 9%. Dampaknya terlihat pada berkurangnya dana untuk program beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIPK) yang selama ini membantu mahasiswa dari keluarga tidak mampu agar dapat terus melanjutkan pendidikannya. Banyak penerima beasiswa kini menghadapi ketidakpastian dalam menyelesaikan studi mereka. Selain itu, pemotongan anggaran ini mempengaruhi program pelatihan guru, penyediaan buku pelajaran, pembangunan, serta perawatan fasilitas sekolah. Menurut beberapa sumber referensi, banyak proyek pembangunan sekolah di daerah tertinggal yang tertunda, sehingga ribuan siswa terpaksa belajar dalam kondisi yang kurang layak. Kurangnya fasilitas seperti perpustakaan, laboratorium, dan perangkat teknologi informasi juga dapat menghambat proses belajar mengajar. Jika masalah ini tidak ditangani dengan bijak, kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan berpotensi semakin lebar. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat upaya pemerintah dalam menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing global. Program beasiswa KIPK yang terkena dampak pemotongan anggaran juga diprediksi akan mengurangi kesempatan mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk dapat melanjutkan studinya. Pemerintah perlu melakukan reprioritasi anggaran dengan baik, memastikan bahwa sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama. Pemangkasan anggaran juga sebaiknya difokuskan pada pengeluaran non-substantif seperti biaya operasional yang tidak berdampak langsung pada layanan publik. Rekomendasi lainnya yakni dapat berupa pencarian sumber pendanaan alternatif. Dalam hal ini, pemerintah didorong untuk mencari sumber pendanaan alternatif seperti melalui kerjasama dengan sektor swasta atau optimalisasi dana untuk mendukung program pendidikan dan juga kesehatan. Pemangkasan anggaran seharusnya tidak mengorbankan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Namun, tentunya pemerintah telah menetapkan hal tersebut dengan berbagai pertimbangan. Semoga keberlanjutan sektor pendidikan dan juga kesehatan tetap menjadi prioritas dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sekian laporan lisan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.